Sekarang kita akan mengupas mengenai PPh pasal 23 atas jasa. Sebelum itu, apa sih PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Nah, pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Siapa pemotong pajak PPh pasal 23? Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Nah, WPOP yang ditunjuk sesuai dengan Cap 50 PJ 94 adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, dan WPOP ini hanya melakukan pemotongan PPh 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Nah, siapa nih penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23? Nah, mereka adalah WPDN dan bentuk usaha tetap. Barulah kita masuk ke inti materi ini, yaitu PPh pasal 23 atas jasa. Penghasilan jasa yang dipotong PPh pasal 23 adalah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Apa yang dimaksud dengan jasa teknik? Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu seperti pemetaan dan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya. Atau pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Bagaimana dengan jasa manajemen? Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Sedangkan jasa konsultan merupakan pemberian advice profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah jasa lain. Jasa lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015. Terdapat 62 jenis jasa lain yang diatur dalam PMK ini. Bagaimana dengan DPP-nya? DPP-nya adalah jumlah bruto tidak termasuk PPN dan biaya gaji, biaya material, perantara, dan reimburse, kecuali jasa catering. Apabila jasa catering, maka DPP-nya adalah jasa ditambah dengan materialnya. Tarif PPh pasal 23 adalah sebesar 2% dikali DPP-nya. Pengecualian pengenaan PPh pasal 23 ini adalah apabila dibayar atau berutang kepada bank, badan usaha, atau jasa keuangan sebagai penyebab pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Nah, bagi penerima penghasilan apabila tidak ber-NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Bagaimana saat terutang PPh pasal 23? PPh pasal 23 terutang oleh pemotong pada akhir bulan dilakukan pembayaran, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Mekanisme pemotongan PPh pasal 23 adalah pemotong PPh tersebut membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada WP yang dipotong PPh pasal 23. PPh pasal 23 disetorkan oleh pemotong pajak menggunakan SSP atas nama pemotong dengan penghasilan atas jasa KAP 411124 dan KJS 104. PPh pasal 23 dilaporkan oleh pemotong pajak menggunakan SPT.
dengan batas waktu saat penyetoran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dan saat pelaporan maksimal 20 hari setelah masa pajak. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran atau pelaporan PPh pasal 23 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud adalah hari Sabtu, Minggu, libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut studi kasusnya. PT Senada dengan informasi perusahaan sebagai berikut membayar biaya servis AC kepada CV Adem sebesar 10 juta. Dari biaya tersebut, terdapat pembelian spare part sebesar 3 juta dan ongkos tukang sebesar 2 juta. CV Adem telah memberikan daftar pegawai dan faktur pembelian spare part. Bagaimana SPT masa PPh pasal 23-nya? Berikut penjelasannya. Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi apakah transaksi ini dipotong PPh pasal 23 atau tidak. Yang pertama adalah kita lihat subjek yang bertransaksi. Yang pertama adalah PT Salak dan CV Adem. PT Salak membayar biaya servis AC kepada CV Adem dan CV Adem memberikan jasa kepada PT Salak. PT Salak merupakan pemotong PPh pasal 23 dan CV Adem merupakan WP badan. Sehingga PT Salak wajib memotong PPh pasal 23. Bagaimana perhitungan pajaknya? Di sini terdapat PH bruto 10 juta. Apakah PH bruto sebesar 10 juta ini adalah DPP PPh pasal 23? Tentu tidak. Kenapa? Karena PPh pasal 23 atas jasa adalah seluruh penghasilan atas jasanya saja, tidak termasuk biaya material atau ongkos karyawan. Sehingga PH bruto sebesar 10 juta ini harus dikurangkan dengan biaya spare part dan ongkos tukang. 10 juta dikurang 3 juta dikurang 2 juta, sehingga DPP-nya 5 juta. Nah, DPP inilah nanti dikalikan tarif 2%. Sehingga 5 juta dikali 2% sama dengan 100.000. PT Salak wajib memotong 100.000 atas PPh pasal 23. Sehingga nantinya PT Salak akan memberikan uang kepada CV Adem sebesar 10 juta dikurang 100.000. Nantinya PT Salak ini akan menyetor PPh pasal 23 ke KPP dan harus melaporkan PPh pasal 23 ini di SPT masa PPh pasal 23. Setelah kita melakukan pemotongan PPh pasal 23, kita wajib membuat bukti potong PPh pasal 23 dan SPT-nya untuk dilaporkan ke KPP. Bagaimana cara pembuatannya? Mari simak video berikut. Pertama, kita harus menulis KPP di mana kita terdaftar. Dalam hal ini KPP Pratama, Kebayoran Lama. Di sini tertulis bukti pemotongan PPh pasal 23 nomor 3.1 untuk bukti potong PPh pasal 23 dalam bentuk kertas, 3.2 untuk bukti potong PPh pasal 26 dalam bentuk kertas. Karena kita melakukan pemotongan pertama kali dalam masa pajak ini, maka kita cukup menuliskan angka 1. NPWP adalah NPWP CV Adem, nama CV Adem, alamat Kebayoran Lama. Karena kita memotong pembayaran atas servis AC, maka kita menuliskan servis AC di jasa lain sebesar jumlah penghasilan brutonya 5 juta. Jumlah penghasilan bruto adalah jumlah atas jasa yang dibayarkan, tidak termasuk biaya material dan ongkos karyawannya. Di sini terdapat tarif 2% sehingga 5 juta dikali 2% sama dengan 100.000. Di sini tertera jumlah 100.000 dan terbilang Rp100.000. Di sini kita wajib menuliskan tempat kita membuat bukti potong ini beserta tanggalnya. Dalam hal ini Jakarta 1 Juli 2020. NPWP kita tuliskan NPWP perusahaannya dan nama perusahaannya. Tanda tangan, nama dan cap kita tuliskan tanda tangan pemotong atau pimpinan perusahaan. Dalam hal ini Dan. Namanya Dan Nembesagi. Setelah kita membuat bukti potong PPh pasal 23, dengan asumsi kita hanya memotong PPh pasal 23 atas pembayaran servis AC di masa pajak Juli 2020,
maka kita harus menuliskan informasi tersebut di daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dengan masa pajak 07/2020, dan kita akan menuliskan informasinya di sini di PPh pasal 23 di huruf A. Yang pertama, kita wajib menuliskan NPWP perusahaannya, yaitu NPWP perusahaan CV Adam, dan kita menuliskan nama CV Adam. Kita tulis nomor bukti pemotongan, tanggal, dan nilai objek pajak sebesar 5 juta, dan PPh yang dipotong sebesar 100.000. Kita menuliskan jumlahnya di sini, 5 juta dan 100.000. Dan kita wajib mencentang memotong pajak pimpinan apabila yang memotong adalah memotong pajak antar pimpinan, atau kita dapat mencentang kuasa wajib pajak apabila yang memotong adalah kuasa wajib pajak. Di sini pemotong pajak adalah pimpinannya sendiri, maka kita akan mencentang pemotong pajak atau pimpinan dengan nama dan bisa giting NPWP yang pemotong juga. Tanggal adalah tanggal pada saat dibuatkan SPT ini, yaitu pada tanggal 7/8/2020 dengan tanda tangan dan cap tanda tangan pimpinan. Sekarang marilah beralih ke surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan atau pasal 26. Di sini terlihat SPT normal dan SPT pembetulan ke. SPT normal apabila kita membuat SPT pertama kali. SPT pembetulan ke apabila kita ingin membetulkan SPT kita. Dalam hal ini kita meng-cross SPT normal. Di sini terdapat masa pajak 07/2020 karena kita ingin melaporkan SPT masa pasal 23 dan atau pasal 26 di masa Juli 2020. Bagian A, identitas pemotong pajak atau wajib pajak, dituliskan identitas perusahaan kita sebagai pemotong. Dalam hal ini NPWP PT Senada, nama PT Senada, alamat PT Senada. Bagian B, objek pajak, nomor 1, PPh pasal 23 yang telah dipotong, kita wajib menuliskan jasa lain berupa servis AC yang telah kita potong PPh-nya dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 5 juta dan PPh yang dipotong adalah 100.000, sehingga jumlahnya adalah 5 juta dan 100.000. Dalam bagian C lampiran, kita meng-cross apa saja berkas yang kita lampirkan. Dalam hal ini, surat setoran pajak sebanyak 1 lembar dengan KAP dan KJS adalah KAP-nya 411 124 dan KJS-nya 104. Dan yang kedua, kita meng-cross daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Dan yang ketiga adalah kita meng-cross bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 sebanyak 1 lembar. Kita meng-cross surat kuasa khusus apabila SPT ini ditandatangani oleh WP dengan kuasa khusus, dan kita meng-cross legalisasi fotokopi SKD apabila kita memotong SPLN yang terdapat SKD-nya. Di sini terdapat bagian D, pernyataan dan tanda tangan, dan di sini ada kotak cross pemotong pajak penghasilan dan kuasa wajib pajak. Karena ini ditandatangani oleh pemotong pajak atau pimpinan, maka kita cross pemotong pajak atau pimpinan dengan nama pimpinannya dan bisa ginting NPWP pimpinan, dan di sini terdapat tanggal kita pembuatan SPT-nya, dan di sini tanda tangan dan cap pimpinannya.